Presiden mengumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah akan berusaha sebisa mungkin untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Dia juga menegaskan para warga akan menjadi prioritas utama sekaligus menjamin keselamatan mereka. Namun kenyataan berkata lain, senjata kimia merusak segalanya, membuat udara menjadi penuh racun sehingga membinasakan miliaran umat manusia. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar kalian, tetap saya mendoakan yang terbaik buat teman-teman. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul Air, rilis di tahun 2015 serta disutradarai oleh Christian Cantamessa. Oke, siapkan diri, siapkan kopi, dan mari ceritanya kita lanjuti. Sebelumnya pemerintah telah memperkirakan bahwa bencana tersebut akan terjadi. Namun, mereka sedikit terlambat dalam bertindak sehingga hanya beberapa bunker darurat yang berhasil dibangun di mana beberapa ilmuwan ditidurkan dalam tabung cryo sampai kondisi bumi kembali pulih. Setiap bunker dikelola oleh 2 orang petugas yang mana terjaga setiap 6 bulan sekali dan diberi waktu selama 2 jam untuk mengurus segala yang dibutuhkan oleh para penghuni atau disebut juga dengan sleeper. Di salah satu bunker ditampilkan 2 petugas, Bauer dan Cartwright, terbangun dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Selain mengurus bunker dan sleeper, mereka juga mengurus mesin-mesin dan komputer sesuai dengan profesi. Keduanya langsung memulai aktivitas seperti biasa, memeriksa kadar racun dalam udara, serta melaporkan situasi dan kondisi kepada petugas-petugas di bunker lain. Namun, itu hanya sekedar laporan karena sampai saat ini komunikasi masih tidak dapat dilakukan. Cartwright memperhatikan foto-foto keluarga dan kerabat yang mana semuanya telah ditandai dengan pengingat oleh Bauer. Kemudian Bauer memberikan beberapa data yang harus diperiksa. Sistem mencatat telah terjadi aktivitas seismik dan dikhawatirkan hal itu mengganggu tabung cryo para sleeper. Selagi ditinggal oleh Bauer, Cartwright mengambil secari kertas. Kemudian muncul seorang wanita bernama Abby yang tentu saja hanya ada dalam pikiran. Wanita itu mendesak Cartwright untuk menjelaskan, namun Cartwright menolak karena Bauer pasti tidak akan bisa menerimanya. Cartwright sangat yakin dan percaya bahwa para sleeper adalah orang yang akan membangun kehidupan manusia di masa depan. Pria itu juga telah mengembangkan formula untuk menentukan berapa lama masa tidur mereka. Dan kepada Bauer, Cartwright menjelaskan bahwa diperkirakan setidaknya mereka akan mengerjakan 20 shift lagi sebelum udara benar-benar bersih. Namun Bauer terus mengeluh tentang pekerjaan yang mereka jalani karena dianggap menyia-nyiakan hidup hanya demi mengurus orang tidur. Tak terasa sudah hampir 2 jam mereka melakukan tugas masing-masing. Sayangnya, menjelang hibernasi, tiba-tiba saja kapsul atau pod Cartwright terbakar akibat konsleting. Cartwright segera memanggil Bauer untuk meminta pertolongan. Namun itu terlambat, saat api padam, podnya sudah tidak bisa digunakan dan selain itu, tangan Bauer juga mengalami luka. Oh, no! That's not right. Hey, you're responsible for checking the diagnostics. Segera setelah waktu habis, secara otomatis listrik menjadi padam serta aliran udara terhenti. Dengan bantuan senter, Cartwright mencoba mempelajari manual book, berharap ada spare part yang disediakan untuk kondisi darurat seperti ini. Tapi tentunya, sebelum itu, mereka harus menyalakan tenaga cadangan terlebih dahulu. Tenaga cadangan berhasil diaktifkan, tapi mereka diharuskan untuk menunggu beberapa saat. Keduanya pun larut dalam percakapan tentang masalah pribadi. Bauer mengaku bahwa dirinya memiliki istri serta 3 anak perempuan, namun karena persyaratan utama dalam pekerjaan, Bauer terpaksa berbohong dan meninggalkan keluarganya di luar sana. Tak lama kemudian, listrik telah menyala dan udara telah mengalir kembali dengan waktu selama 2 jam. Tidak ingin membuang-buang waktu, mereka berdua bergegas menuju ke gudang. Meskipun memang tidak menemukan apa yang dicari, tapi ada petunjuk yang mengarahkan kepada gudang penyimpanan lain berlokasi di ruangan bawah. Gudang itu benar-benar sesak karena minim udara, sehingga keduanya harus segera menemukan suku cadang. Beruntung, akhirnya kerja keras mereka terbayar. Cartwright berhasil menemukan pot cadangan dan mereka pun segera membawanya ke ruang utama. Bauer! I found it!
Beberapa waktu kemudian, setelah diset, pot pun siap untuk digunakan. Cartwright akan tidur lebih dulu untuk berjaga-jaga kalau terjadi masalah lagi. Namun Bauer mengulur waktu dan malah memutuskan untuk tidur di pot baru. Lalu saat diaktifkan, ternyata kembali terjadi masalah, yang mana kali ini akibat kebocoran. Cartwright pun segera diminta untuk mencari solusi, dan sementara itu, tiba-tiba saja seketika udara di dalam pot seolah tersedot sehingga membuat Bauer nyaris tewas. Beruntung Cartwright datang tepat waktu untuk menyelamatkan, namun aksi itu memaksanya merusak pot yang menjadi harapan. Bauer menegaskan bahwa kini satu-satunya solusi adalah mengorbankan salah satu sleeper yang dipilih secara acak. Cartwright menolak karena tugas mereka adalah menjaga para sleeper agar tetap hidup, dan selain itu, apa yang diusulkan oleh Bauer sama saja dengan pembunuhan. Namun Bauer terus mendesak, apa yang dilakukan sleeper sama saja. Mereka semua bertahan hidup di atas miliaran orang yang mati. Ucapan tersebut membuat Cartwright terdiam dan sempat ingin menggunakan obat penenang untuk membuat sleeper tetap tertidur walau telah dikeluarkan dari pot. Tiba-tiba saja bayangan Abby kembali muncul, melarang Cartwright serta meyakinkan bahwa pasti ada cara lain yang lebih baik. Hal tersebut kembali membuat Cartwright bertengkar dengan Bauer, sampai-sampai terjadi baku hantam. No, I'm not doing this. Karena sama-sama lelah dan sama-sama menyerah, keduanya pun bergegas memeriksa blueprint bunker dan menemukan fasilitas bunker lain dengan kode ABC. Cartwright meyakini bahwa fasilitas itulah yang terdekat dan mungkin saja di sana masih ada pot cadangan yang belum terpakai. Bauer memperingatkan bahwa tindakan tersebut mengharuskan mereka membuka segel udara, yang mana berpotensi menyebabkan racun masuk ke dalam bunker dan membunuh mereka semua, termasuk sleeper. Tapi ya mau bagaimana lagi? Hanya ini satu-satunya solusi, dan mau tidak mau, mereka harus menjalani. Tak lama kemudian, terlihat Cartwright sudah mengenakan hazmat, sedangkan Bauer bersiap di ruang kendali memandu Cartwright dengan radio komunikasi jarak pendek, serta memperbaiki sistem kamera agar lebih memudahkan navigasi. Di sepanjang jalan, Cartwright melihat abu berwarna biru, yang mana diidentifikasi sebagai racun yang mengotori udara. Selanjutnya, Cartwright menemukan pintu masuk ke fasilitas yang dimaksud dengan kunci yang sepertinya bermasalah. Beruntung dengan bantuan Bauer, masalah tersebut dapat diatasi, namun sangat mengejutkan, ternyata semua penghuninya telah tewas. Ini membuat Cartwright merasa putus asa karena peluang hidupnya menjadi semakin kecil. Lagi-lagi Cartwright mengalami halusinasi, bayangan Abby muncul untuk memotivasi agar tetap kuat dan bertahan sampai nafas terakhir. Sementara itu, Bauer mengarahkannya ke saluran udara yang tak jauh dari Cartwright saat ini. Awalnya Cartwright merasa ragu karena klaustrofobianya, namun kembali lagi pilihan apa yang dia punya saat ini. Banyak mayat yang sudah menjadi tulang menambah sulitnya situasi. Selain itu, saat Cartwright masuk menjauh, sinyal radio pun mulai melemah, yang mana hal ini memaksa Bauer untuk meningkatkan jangkauan, dan pada momen ini, secara tidak sengaja dia menemukan pisau yang masih berada di kotak peralatan, bukan di tempat di mana Bauer meletakkan. Hal ini menimbulkan kecurigaan karena sebelumnya Cartwright beralasan bahwa tidak bisa menemukan pisau, oleh sebab itu dia terlambat menyelamatkan Bauer. Akhirnya, Bauer pun memutuskan untuk memeriksa rekaman kamera pengawas. Sangat mengejutkan, saat Bauer nyaris mati akibat kehabisan nafas, ternyata Cartwright berada di dekatnya, tapi sengaja tidak menolong untuk membiarkan Bauer mati, dan berubah pikiran di saat terakhir. Kembali ke Cartwright yang menemukan jalan menuju permukaan. Dia melihat kota-kota yang hancur akibat bom nuklir, dan sepertinya itu telah terjadi dulu sekali puluhan atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Segera Cartwright melanjutkan perjalanan menjelajahi area fasilitas sampai menemukan ruangan cryo yang hancur. Hal itu mengisyaratkan bahwa sistem tetap bekerja mengirimkan laporan secara otomatis meskipun para petugasnya telah mati. Dan semua itu terlihat seperti tipuan yang bertujuan untuk menjaga agar Cartwright dan Bauer tetap waras dengan cara membuat mereka percaya bahwa mereka tidak sendirian.
Menerima laporan tersebut membuat perasaan Bauer semakin hancur, sehingga tidak akan lagi mempercayai siapapun. Karena oksigennya mulai menipis, Cartwright memutuskan untuk segera kembali ke bunker. Tak lama kemudian, pria itu pun sampai dan bersiap-siap untuk masuk. Tiba-tiba saja, Bauer malah menunjukkan pisau dan membiarkan Cartwright menebak di mana Bauer menemukannya. Cartwright menyadari, namun dia memohon kepada Bauer agar dibiarkan masuk, supaya bisa menjelaskan yang sebenarnya. Tentu saja Bauer menolak karena selain merasa sakit hati, suatu keputusan yang bodoh jika kembali mempercayai seseorang yang hendak membunuhnya. Akhirnya karena kehabisan udara, Cartwright pun bergegas pergi ke fasilitas ABC. Dan ketika tersesat, bayangan Abby lagi-lagi muncul yang mana kali ini mengarahkan Cartwright ke saluran udara. Bauer yang masih belum puas dengan amarahnya berbicara lewat radio, mengatakan kebohongan dan pengkhianatan yang dilakukan Cartwright sangat amat menyakitkan. Cartwright hanya mengabaikan dan terus melanjutkan perjalanan sampai akhirnya kembali ke bunker. Pria itu segera melepaskan hazmatnya dan mencoba masuk ke ruang kendali, tapi sangat mengejutkan, Bauer telah menanti dengan sebuah pistol dan mengancam akan menembak. Tentu saja Cartwright segera berlari, bersembunyi, sembari melakukan negosiasi, menekankan bahwa hanya mereka berdualah yang tersisa. Namun Bauer masih terus menggila, tenggelam dalam rasa takutnya, karena bisa saja Cartwright akan membunuh Bauer ketika sedang tidur. Setelah perdebatan yang cukup panjang, Cartwright berhasil mengamankan diri di ruang medis. Dia juga menemukan suntikan obat penenang dan berniat menggunakannya untuk Bauer. Hal itu sangat didukung oleh Abby karena semua demi masa depan mereka. Mengikuti dorongan Abby, Cartwright kembali ke ruang kendali dengan membawa tabung gas sebagai senjata. Tiba-tiba saja Bauer muncul dari belakang dan langsung menembak Cartwright. Pada momen ini, Cartwright mencoba berunding sembari menunjukkan secari kertas yang selalu dia bawa, serta mengatakan bahwa selama ini dia berbicara dengan Abby. Namun penjelasan itu malah membuat Bauer semakin marah karena tentu saja tidak ada siapapun di sana selain mereka berdua. Kelengahan Bauer segera dimanfaatkan oleh Cartwright untuk melarikan diri. Bauer bangkit dan memperhatikan kertas yang sebelumnya ditunjukkan Cartwright. Pada momen ini, terungkap bahwa Abby sebenarnya adalah istri Cartwright dan ternyata wanita itu merupakan salah satu dari Sleeper. Bauer segera mendatangi Port Abby, mengancam akan membunuhnya jika Cartwright tidak muncul. Dan akhirnya, di saat situasi genting, Cartwright tiba-tiba menyuntik Bauer dengan obat penenang. Seketika pengaruh obat membuat Bauer terkulai lemas. Pria itu menerima takdirnya, serta sebelum benar-benar pingsan, Bauer meminta Cartwright untuk selalu menjaga Abby. Waktu hampir habis dan Cartwright pun segera bersiap memasuki port untuk memulai hibernasi. Cartwright berusaha meyakinkan diri bahwa kini dia benar-benar sendiri, serta berkewajiban untuk menjaga fasilitas itu agar tetap berfungsi. Beberapa tahun kemudian, ditampilkan di mana Cartwright telah menua dan udara yang telah benar-benar bersih, sehingga port para Sleeper pun secara otomatis terbuka. Film ditutup dengan Cartwright yang akhirnya bertemu kembali dengan Abby sambil menangis penuh haru. Dan tamat. Masa depan yang cukup mengerikan, di mana udara yang menjadi salah satu elemen penting dalam kehidupan telah dipenuhi racun. Tapi ya tentunya bukan udara saja, karena saya yakin air dan tanah juga telah mengandung racun, sehingga kemungkinan besar tak ada yang mampu bertahan hidup di permukaan. Senjata kimia dan nuklir sepertinya sudah cukup mengisyaratkan bahwa telah terjadi perang. Lah kan bisa aja kecelakaan penelitian, Bang. Jangan dikit-dikit perang dong, Bang. Ente demen banget perang-perang. Oke, kalau masih cukup bukti, ada satu adegan di mana ketika Cartwright keluar dari bunker, dia tidak sengaja menginjak mayat seorang tentara tepat di depan pintu. Ya kan bisa aja itu tentara jagain bunkernya dari para penyusup, Bang. Oke, satu lagi dan mungkin ini agak sulit dibantah, yaitu si Bauer menanyakan kepada Cartwright tentang seragamnya, apakah itu tentara US atau tentara komunis. Ini menyiratkan bahwa US is under attack, tapi mengenai komunisnya, saya tidak bisa memastikan, kemungkinan URA, Korut, ataupun Tiongkok. Atau kalian mungkin bisa tambah sendiri. Yang pasti telah terjadi perang dan kali ini US yang di film-film lain jarang kalah, akhirnya runtuh akibat nuklir dan senjata kimia.
Sama-sama teknisi, sama-sama ilmuwan, dan sama-sama berjuang untuk bertahan hidup. Awalnya, melihat sikap Bauer yang suka seenaknya dan bahkan tega mengorbankan keluarga membuat saya berpikir bahwa dia tokoh antagonis. Tapi menjelang akhir film, seketika pendapat saya berubah bahwa keduanya sama saja, sama-sama memiliki kepentingan untuk bertahan hidup. Bedanya Bauer tidak sanggup melewati waktu bertahun-tahun menjalankan tugas seorang diri. Dan untuk itulah, dia berjuang membantu Cartwright demi menemukan solusi. Sedangkan Cartwright malah sama sekali tidak peduli dengan nasib Bauer karena lebih mementingkan kehidupan di masa depan bersama Abby. Saya pikir latar belakang Cartwright adalah dia terpilih untuk menjadi salah satu sleeper. Tapi karena tidak ingin meninggalkan Abby, maka mereka bertukar agar Abby mendapat tempat di tabung cryo, sementara Cartwright menyamar sebagai petugas bunker dengan segala keahlian dalam bidangnya. Pada akhirnya, Bauer ikhlas menerima nasib. Bauer yang dulunya telah meninggalkan keluarga, dihantui oleh rasa penyesalan. Dia berharap Cartwright tidak merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu, sebelum benar-benar pingsan, Bauer meminta Cartwright tetap kuat supaya bisa selalu menjaga Abby. Mungkin segitu saja teman-teman, tak banyak yang bisa saya jelaskan karena film ini minim bumbu misterinya. Namun jika masih belum jelas atau belum puas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, atau sekalian kalau mau request film juga silahkan. Dan buat yang malu-malu bisa juga lewat DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!